Selamat pagi saudara-saudara sekalian, mahasiswa yang sedang menulis laporan akhir penelitian. Kita bertemu lagi pada video seri metode penelitian. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan tentang variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi, sehingga satu variabel dapat disebut variabel jika dapat dibedakan, dapat divariasikan. Sebagai contoh, jenis kelamin bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kelompok umur, apakah dia balita, remaja, dewasa, lansia, dapat divariasikan. Itulah yang kita sebut dengan variabel yang nanti ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik simpulannya. Ada 6 variabel paling tidak dalam satu penelitian. Yang pertama adalah variabel bebas atau independent variable, kemudian variabel terikat, variabel kontrol, variabel moderator, variabel mediasi, dan variabel pengganggu. Kita akan melihat satu persatu jenis-jenis variabel tersebut. Variabel bebas merupakan variabel yang dimanipulasi atau dikendalikan oleh peneliti untuk mengamati efeknya terhadap variabel terikat. Nanti variabel bebas inilah yang akan apakah ditambah, dikurangi, seperti dosis obat terhadap efeknya gejala penyakit misalnya. Apakah dosisnya akan dibedakan di antara kategori 1 dan kategori 2, dosisnya dinaikkan atau diturunkan. Itu yang disebut dengan dimanipulasi. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variable, yaitu variabel yang akan diukur untuk melihat dampak dari apa? Dampak daripada variabel bebas yang telah dimanipulasi tadi. Setelah variabel bebas dimanipulasi, apa efeknya, dampaknya terhadap variabel terikat? Kemudian variabel yang ketiga adalah variabel kontrol atau variabel yang harus dikendalikan atau dijaga agar tetap konstan. Tujuannya untuk memastikan bahwa efek yang terjadi pada variabel terikat merupakan akibat daripada manipulasi terhadap variabel bebas, bukan karena variabel yang lain, sehingga perlu dikendalikan. Itu yang disebut dengan variabel kontrol. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memengaruhi bagaimana kekuatan atau arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nanti beberapa variabel ini atau seluruh variabel ini akan kita lihat dalam contoh kasus penelitian bagaimana mengidentifikasi 6 variabel tersebut. Kemudian variabel kelima adalah mediasi, yaitu variabel yang ada di antara variabel bebas dengan variabel terikat. Artinya sebelum variabel bebas memengaruhi variabel terikat, ada satu variabel yang harus dilewatinya atau yang menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat, sehingga disebut dengan variabel mediasi.
Dan variabel yang terakhir adalah variabel pengganggu. Disebut variabel pengganggu karena memang dapat mengganggu penarikan kesimpulan. Apakah hal-hal yang terjadi pada variabel terikat atau dampak disebabkan oleh variabel bebas? Terkadang kita bisa terkecoh. Kita meyakini bahwa apa yang terjadi pada variabel terikat merupakan akibat daripada manipulasi terhadap variabel bebas, padahal karena ada variabel pengganggu. Selanjutnya kita akan lihat dalam bentuk contoh studi kasus tentang penelitian sehingga kita bisa melihat bagaimana peran atau jenis-jenis variabel tersebut. Selanjutnya kita akan melihat dalam bentuk studi kasus atau contoh bagaimana keterkaitan pola makan dengan kadar kolesterol. Pola makan yang dimaksud di sini adalah apakah tinggi serat atau tidak. Karena kadar kolesterol merupakan variabel yang akan dilihat dampaknya atau yang akan mengalami dampak, maka kadar kolesterol menjadi variabel terikat. Kadar kolesterol akan dilihat efeknya atas manipulasi yang dilakukan terhadap pola makan. Sehingga pola makan dapat kita sebut sebagai variabel bebas. Variabel yang dimanipulasi untuk melihat dampaknya terhadap variabel terikat. Dalam bahasa lain ada yang menyebut dengan variabel sebab dan akibat. Kemudian, keterkaitan antara variabel bebas pola makan dengan variabel terikat kadar kolesterol terkadang dapat diganggu oleh variabel lain atau keadaan lain, sehingga variabel atau keadaan itu harus dikontrol, harus diatur sehingga tidak mengganggu penarikan kesimpulan bahwa kadar kolesterol dapat dipengaruhi oleh pola makan. Dalam hal ini, usia merupakan salah satu hal yang dapat mengganggu keterkaitan antara pola makan dengan kadar kolesterol. Sehingga usia dan aktivitas fisik dapat kita sebut sebagai variabel kontrol yang dikendalikan, diatur sedemikian rupa agar kondisinya relatif sama pada kelompok usia yang bersama, pada aktivitas fisik yang hampir sama. Kemudian, keterkaitan antara pola makan dengan kadar kolesterol sebenarnya dapat dijelaskan dengan atau melalui bagaimana penyerapan lemaknya. Pola makan tertentu dapat memengaruhi seberapa baik tubuh menyerap lemak dan kolesterol di usus. Sehingga pola makan sebelum menyebabkan atau memengaruhi kadar kolesterol, dia harus melewati satu variabel, yaitu bagaimana penyerapan lemak. Karena penyerapan lemak yang baik atau penyerapan kolesterol yang baik di usus, maka selanjutnya akan memengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Sehingga penyerapan lemak bisa kita sebut sebagai variabel mediasi. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin menjadi variabel moderator karena pola makan yang sama pola makan mungkin
akan memiliki efek yang berbeda pada kadar kolesterol antara laki-laki dan perempuan. Karena perbedaan hormonal misalnya, dan metabolisme antara kedua jenis kelamin tersebut, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga jenis kelamin dapat memengaruhi kekuatan atau arah hubungan variabel bebas dengan terikat. Maka jenis kelamin dapat kita kategorikan sebagai variabel moderator. Dan yang terakhir adalah variabel pengganggu. Mengapa disebut menjadi variabel pengganggu? Kita bisa terkecoh bahwa perubahan pada kadar kolesterol seakan-akan memang disebabkan oleh pola makan, padahal kita melupakan ada variabel lain, yaitu tentang riwayat penyakit turunan. Riwayat penyakit turunan bisa menjadi variabel pengganggu karena orang dengan kecenderungan genetik terhadap kolesterol tinggi mungkin merespon pola makan tertentu secara berbeda dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki riwayat turunan, sehingga kita dapat terganggu. Apakah sebenarnya kadar kolesterol ini, baik menurun atau meningkatnya, disebabkan oleh pola makan atau oleh riwayat penyakit turunan? Maka riwayat penyakit turunan bisa kita sebut menjadi variabel pengganggu yang dapat mengganggu penarikan kesimpulan keterkaitan antara variabel pola makan, yaitu variabel bebas, dengan variabel terikat, yaitu kadar kolesterol. Inilah contoh-contoh variabel yang bisa kita lihat dalam satu kasus, satu contoh. Mungkin saudara-saudara sekalian bisa melihatnya dalam bentuk contoh-contoh yang lain, untuk melihat mana variabel bebas, mana variabel terikat, variabel moderator, mediasi, kontrol, dan pengganggu. Secara umum biasanya beberapa penelitian-penelitian untuk tingkat skripsi paling banyak membahas soal variabel bebas dengan variabel terikat. Tapi tentunya ini menjadi bahan diskusi kita, bahan pembelajaran, bahwa ternyata ada beberapa variabel-variabel dalam metode atau dalam pelaksanaan penelitian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang variabel penelitian. Kita akan bertemu lagi pada video-video selanjutnya tentang metode penelitian. Terima kasih.